Laki-laki bernama Ziad Ibrahim yang berusia 38 tahun ini ternyata memiliki dendam kesumat kepada korban. Assalamualaikum gengsku sayang, ketemu lagi sama Mamita. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Mamita lagi iritasi mata. Makanya Mamita mohon maaf ya kalau hari ini Mamita harus memakai kacamata hitam. Terima kasih udah klik video ini. Buat kalian kaum rebahan jangan lupa siapin cemilan sama minuman manis biar nontonnya makin asik. Oh iya gengsku, sebelumnya Mamita dan juga tim Story Gang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat merayakan lebaran. Hari ini gengs, Mamita mau membahas tentang kasus pembunuhan seorang dokter muda asal Tulungagung yang dibunuh di Malang. Mas Bagus Prasetyo Lazuardi atau yang akrab disapa Mas Bagus, laki-laki kelahiran 26 tahun lalu ini meninggal di tangan ayah tiri pacarnya sendiri gengs. Jenazah pria naas ini ditemukan di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur oleh seorang perempuan bernama Ibu Sunarti yang saat itu hendak membuang sesuatu di tempat adanya jenazah yang sudah membusuk tersebut gengsku. Kasihan banget gak sih? Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi yang sudah parah dan juga telentang. Setelah itu Ibu Sunarti langsung melaporkan penemuannya itu ke Bapak RT setempat yang bernama Pak Sujono. Halo Pak Sujono. Mamita jadi inget Bang Jono nih. Bang Jono, mengapa tak pulang-pulang? Aduh, Bang Jono pulang dong, kasihan tuh istrinya. Untung suami Mamita namanya bukan Bang Jono. Pucuk dicinta ulam tiba gengs. Ternyata ayahanda dari Mas Bagus itu sedang mencari Mas Bagus karena 5 hari gak pulang ke rumahnya. Ayahandanya juga sudah melaporkan hilangnya Mas Bagus ke Polres Tulungagung. Kronologinya, pada awal bulan April Mas Bagus berpamitan kepada keluarganya untuk menemui pacarnya yang asli warga Malang gengs. Tapi kenapa 5 hari gak pulang-pulang? Keluarganya was-was dan juga curiga dong. Aduh, jangan-jangan Bagus ini kenapa-kenapa lagi. Gimana ya? Sampai akhirnya keluarga korban mengetahui kabar kematian korban dari Polres. Memang orang tua itu instingnya selalu tepat ya gengs. Dan yang bikin kaget ternyata pembunuhnya adalah orang terdekat pacarnya. Kalian bisa nebak gak siapa gengs? Tepat sekali, dia adalah ayah tiri pacarnya. Laki-laki bernama Ziad Ibrahim yang berusia 38 tahun ini ternyata memiliki dendam kesumat kepada korban. Dikarenakan laki-laki ini ternyata menaruh hati kepada kekasih korban yang gak lain dan gak bukan adalah anak tirinya sendiri gengs. Waduh. Udah ibunya dinikahin, anaknya juga mau diembat. Laki-laki macam apa sih kamu? Dasar laki-laki kardus. Lelaki kardus. Jadi kronologinya itu gengs, pada tanggal 7 April 2022, Mas Ziad menelpon Mas Bagus untuk ngajak ketemuan karena dengan dalih mau menitipkan oleh-oleh untuk orang tua Mas Bagus yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu Mas Ziad menitipkan motornya ke rumah temannya yang berinisial YP. Kemudian Ziad mengendarai mobil Innova milik korban. Mereka berdua mencari warung kopi, tapi gak ketemu di gengs. Sampai akhirnya mereka menuju ke perumahan Mondoroko yang ada di Singosari. Akhirnya mereka di situ itu cekcok gengs. Saat itu telepon genggam si Bagus dirampas sama si Ziad ini. Terus saat itu katanya Ziad itu melihat chat mesum antara Bagus sama pacarnya yang juga anak tiri si Ziad. Aduh, anak muda zaman sekarang. Jatuh cinta membutakan segalanya. Dunia milik berdua, yang lain dianggap ngontrak kali ya. Terus si Ziad ini cemburu sama si Bagus. Sampai akhirnya terjadilah cekcok mulut, pertengkaran yang hebat. Sampai akhirnya si Ziad ini dengan tega memukuli korban, membekap mulutnya dengan plastik, dan juga menginjak dada korban sampai paru-parunya mengempis karena terjadi gumpalan darah.
Tahu bahwa korban sudah meninggal dunia, si Ziad ini akhirnya membawa mayat korban ke ruko Kolombia dan membiarkan mayatnya di dalam mobil selama semalaman, gengs. Kemudian, si Ziad ini kembali ke rumah temannya dengan menggunakan ojek untuk mengambil motornya lalu pulang dengan santainya. Lalu keesokan harinya si Ziad ini kembali mengambil kunci mobil yang ada di rumah temannya dan membawa mayat korban menuju Purwodadi Pasuruan, gengs. Mayatnya dibuang gitu aja, tapi sebelumnya identitasnya dibuang dulu ya, dihilangkan untuk menghilangkan jejak. Barang-barangnya diambil. Dan pada sore harinya, si Ziad membuka telepon genggam Mas Bagus untuk memindahkan uang yang ada di rekening Mas Bagus senilai 3.400.000 ke rekening si Ziad melalui mobile banking. Udah bunuh, masih nyolong barang-barangnya, parah banget deh. Pengen nonjok jadi ya Mamita nih. Gemes laki-laki dajal. Saksi yang juga merupakan teman pelaku yang bernama Mas YP mengatakan kalau YP ini sebenarnya udah lama mau nikahin anak tirinya. Tapi temennya itu ngelarang. Katanya aduh gak usah aneh-aneh deh. Tetapi ternyata si Ziad ini jatuh cinta, geng, sama putrinya. Cintanya itu kayaknya udah meluap-luap gitu. Setinggi gunung sedalam lautan gitu katanya ya. Karena ulahnya ini, si Ziad dikenakan pasal berlapis dan dijatuhi hukuman paling lama 20 tahun penjara. Kok cuma 20 tahun sih Pak Polisi? Terus gimana kalau dia keluar terus bunuh lagi gimana? Menghilangkan nyawa orang dihukum cuma 20 tahun, kayaknya kok nggak adil deh ya. Jadi inti dari kasus ini adalah cemburu buta antara ayah tiri dan juga anak tiri. Kayak di sinetron ya geng ceritanya. Mas Bagus itu seorang dokter muda yang ganteng banget loh geng. Sumpah gak kalah sama anggota BTS. Ya Allah, semoga arwah Mas Bagus ditempatkan di surga terindah di sisi Allah dan diampuni segala dosanya ya gengsku. Bantu doa ya sayang-sayang aku. Doakan menurut kepercayaan kalian masing-masing ya gengs. Semoga keluarga korban ditabahkan atas kejadian ini. Amin. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Geng. Bantu 1000 subscribe pertama Mamita dong gengs. Maafkan Mamita baru upload video sekarang ya karena beberapa hari ini Mamita lagi iritasi mata. Ya sudah sayang-sayang aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Salam Mamita, salam Story Geng.